Halo teman-teman Diecast Indonesia, welcome back to our channel. Apa kabar kalian semua? Gua harap baik-baik aja. Oke, kali ini kita mau bahas diecast terbaru yang keluar dari Sparky. Tapi yang membuat diecast ini diburu para kolektor diecast race car untuk Le Mans dan para pencari cuan dikarenakan diecast ini hanya bisa dibeli dengan bundling pembelian minimum order 70.000 paket KFC drive-thru di Indonesia dengan diecastnya sendiri sekitar Rp108.000 plus belum termasuk pajak. Dan ini ada dua tipe. Yang pertama itu Oreca 07 Gibson nomor 31 tim WRT 24 Hours Le Mans 2022, dan yang kedua ada Oreca 7 Gibson nomor 28 Jota the second LMP2 class 24 Hours of Le Mans. Oke, dari kedua ini kita belinya itu paketnya seperti ini. Jadi kita bisa beli satu paket 70.000, terus kita bisa beli diecastnya sekitar 108.108 plus jadi totalnya itu sekitar 321.000. Oke, sebelum lanjut videonya, jangan lupa subscribe channel ini. Yang belum subscribe, like jika kalian suka video ini, dan share video ini ke semua sosial media kalian biar video ini semakin banyak yang nonton. Sebelum kita ngebahas diecast ini ya, kita mau ngebahas dulu apa aja sih yang bersangkutan dengan kedua diecast ini, yaitu dari event race, racing team, driver, dan engine-nya. Oke, nah yang pertama itu adalah balapannya. Jadi balapan ini adalah balapan 24 jam of Le Mans, atau biasa kita sebut Race 24 Hours of Le Mans, adalah balapan ketahanan tertua yang digelar sejak 1923 di kota Le Mans, Sarthe, Prancis. Dikenal sebagai Grand Prix of Endurance, dan balapan itu diorganisir oleh Automobile Club de Equus atau ACO. Le Mans 24 Hours adalah seri ketiga dari kejuaraan ketahanan dari FIA sejak tahun 2012, dan sekarang itu menjadi seri penutup dari WEC. Nah, untuk racing team, dua racing team ya. Yang pertama adalah Oreca 07 Gibson nomor 31 tim WRT 24 Le Mans 2022. Jadi tim racingnya adalah WRT, jadi W Racing Team. Nah, WRT ini adalah tim balap profesional yang berdiri sejak 2009 dan bermarkas di Bordeaux, Belgia. Tim ini terbentuk menyusul inisiatif dari mantan pembalap Vincent Fausse dan seorang pengusaha Yves Weird. Mungkin spellingnya salah ya. Pada 2001, tim WRT ini ikut FIA World Endurance Championship via WEC, Europe Le Mans Series, GT Wood Challenge Europe, Intercontinental GT Challenge. Intercontinental GT Challenge itu ada Mercedes-Benz ini ya, Moon Ice ya, dari Craft Bamboo. Nah, untuk diecast Oreca Gibson nomor 28 Jota LMP2 Class 24 of Le Mans, ini adalah dari tim Jota ya guys, dari tim Jota. Nah, Jota itu adalah salah satu tim mobil sport paling berpengalaman dan sukses dalam sejarah setelah finish podium di kelas LMP2 di Le Mans sebanyak 10 kali dalam 9 tahun terakhir, serta finish di posisi kedua dan ketiga secara keseluruhan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Le Mans pada tahun 2017. Oke, sebelum kita unboxing kedua diecast ini, kita mau bahas dulu soal pembalapnya. Oke, untuk balapan ini ada 3 pembalap dalam satu tim dikarenakan balapan ini ketahanan ya, yang diuji bukan hanya sekedar mesin, tapi diuji juga dengan racer dan timnya. Balapan ini ada 3 pembalap yang diturunkan, yaitu Stoffel Vendrum, yaitu kelahiran tahun 1992, pembalap profesional Belgia yang saat ini membalap untuk di DS Pink
di Formula E. Jadi sebelumnya dia pernah berkompetisi di Formula 1 untuk McLaren di tahun 2016 sampai 2018 dan saat ini menjadi test driver untuk Aston Martin dan McLaren. Dia juga juara seri GP2 2015 dan juga kejuaraan Formula E 2001 sampai 2002. Nah, pembalap yang kedua itu adalah Tom Leonard Blomqvist. Kelahiran 93, seorang pembalap profesional Inggris, berkompetisi di IMSA Sport Car Champion bersama Major Shank Racing. Blomqvist juga berkompetisi di FIA World Endurance Championship bersama United Autosport di kategori LMP2. Jadi dia sudah memenangkan Daytona 2022, juga banyaklah balapan yang dimenangkan bapak satu ini ya. Nah, yang ketiga adalah Shane Glyle. Pasti kalian tahu lah Shane Glyle ini siapa. Ya, Shane Glyle debut pertamanya pada tahun 2005, di mana ia menjadi navigator ayahnya Ricardo di Rally Indonesia. Pada tahun 2007 juga memecahkan rekor muri sebagai balap termuda pada usia 10 tahun. Wow, sangat muda sekali ya. Pembalap kebangsaan Indonesia ini juga penerus bisnis dan pemegang lisensi waralaba KFC Indonesia, makanya salah satu sponsor terbesar yang ada di kedua tim Jota ini adalah KFC, selain Pertamax Turbo, Pertamina, dan BNI. Oke. Nah, tipe mesin yang digunakan untuk kedua diecast ini adalah Oreca 07, adalah prototipe Le Mans yang dibuat oleh pabrikan Prancis Oreca yang memenuhi peraturan standar FIA dan ACO LMP2 2017. Jadi debut balapan mesin ini pembukaan IMSA WeatherTech Sport Car Championship 2017 sama 24 Hours of Daytona. Debut via World Endurance Champion di 6 Hours Silverstone 2017. Dan mobil ini merupakan penerus dari Oreca 5. Oreca 7 menjadi mobil pilihan tim LMP2. Oke, kita lanjut diecastnya ya guys. Kita lihat dari secara detail untuk masing-masingnya. Oke, yang ini adalah Oreca 7 Gibson nomor 28 Jota second LMP2 class 24 Hours of Le Mans. Jadi memang catatan dari mobil ini ada di sini nih. Ada di sini. Jadi dia untuk balapan terakhirnya itu dia di posisi kedua. Ya, dia pembalapnya ada seperti tadi kita bilang Shane Glyle, ada Tom Leonard, Tom Blomqvist, dan Stoffel Vandoorne. Ya, Stoffel Vandoorne ya. Kita langsung buka aja ya. Oke, sebelum kita buka packagingnya, kita lihat dulu ya. Packagingnya seperti ini. Mobilnya sudah kelihatan. Mereknya adalah Sparky. Yang di sebelah kiri tulisannya Sparky. Di sini 24 Hours of Le Mans. Ini logonya 24 Hours Le Mans. Di sini juga ada logonya. Nah, kalau di sini ada logo Spark, model 1:64, collector model, not for suitable for children under 14 years old. Di sini juga ada banyak logo. Di sini Super Spark model by product by Minimax, import dan export. Oke, jadi memang di ekspor China ya, made in China ya. Oke, dan di sini ada license-nya di hologram Le Mans 24 hours. Dan ini ada kode barcode. Oke, kita langsung ke diecast-nya aja. Kita lihat langsung diecast-nya. Ini tadi saya sempat buka. Jadi sebelum ini ada banyak beberapa diecast balapan Le Mans yang pernah saya review. Di ini contohnya. Kita buka aja. Nah, ini dia keluar. Oke, ini dia diecast-nya. Kita buka langsung. Nah, modelnya seperti ini. Dia ada base-nya ya. Di base-nya di sini tertulisan adalah Oreca 07 Gibson nomor 31 tim WRT 24 Hours of Le Mans 2022. Dan di sini ada nama pembalapnya, Shane Glyle. Oh, ini pembalapnya beda ya. Tim Jota sama tim WRT-nya, sorry. Pembalapnya di sini ada Shane Glyle, yang sama itu Shane Glyle. Satu ada R Frigin dan R Rush. Oke.
Kalau kita lihat dari mobilnya di sini banyak logo-logonya brand Indonesia ya, Pertamina. Terus termasuk di sini ada tulisan Kentucky Fried Chicken, KFC. Di sini juga ada BNI. Juga ada di sebelah sini ada BNI-nya. Jadi banyak logo Indonesianya di sini ya, beberapa ya. Karena memang salah satu pembalapnya adalah Shane Gelael, salah satu pembalap cemerlang yang Indonesia punya. Nah, kalau untuk belakangnya, untuk openingnya kayak gini, bukan baut ya, dia semacam lock and lock gitu, bisa diputar kayak gini. Nah, oke, kita buka aja langsung ya. Oke, kalau kita lihat dari seri diecast-nya nih seperti ini. Kaca spionnya bagus banget, detail banget sih ini untuk ya memang sekelas untuk Sparky ya, cukup dia salah satu scale model yang cukup detail setelah Auto Art. Ya masih di bawah Auto Art pastinya ya. Dan ini bannya tidak begitu muter ya. Biasa orang pasti akan nanya, bannya muter nggak ya? Gitu. Nah di sini sayangnya banyak orang yang ngejawain kalau base-nya flat, rata, dan tidak ada embel-embel sasis atau gambar-gambar apa gitu ya, untuk detail-detail apa. Tapi sebenarnya karena ini barangnya yang dipajang, jadi lihat belakang itu tidak menjadi sebuah patokan untuk ini ya sebenarnya. Nah dari mobilnya ini memang kedua lampunya Mika berwarna merah, jadi logo-logonya banyak. Terus di wing barnya juga gede banget nih, tulisan Kentucky Fried Chicken-nya ya seperti ini ya. Detail lampunya ya seperti ini sih, lampu detailnya aja seperti ini, tapi untuk secara cukup keren untuk Sparky. Oke, yang terakhir kita buka dulu yang satu lagi, kita masukin dulu ya di base nya, kita kunci lagi. Hup. Nah ini kekunci nih, nggak jatuh lagi. Oke, karena kalau jatuh lumayan ngelepas spion, rata-rata spionnya pasti lepas. Kita taruh sini. Oke, yang kedua ini adalah yang tim Zota. Jadi ini mobil yang di second place di 24 Hours Le Mans di 2021 ya. Kalau untuk secara secara packagingnya sama aja sama yang saat sebelumnya, karena memang mereknya sama, mereknya brandnya Sparky. Oke, kita cek dulu, langsung kita buka aja ya. Kita buka aja biar nambah basa-basi. Jadi untuk secara branding dan ininya cukup keren ya, KFC menjual diecast. Tapi sebenarnya ini bukan kali pertama KFC atau waralaba restoran seperti ini menjual barang-barang diecast ya. Dulu juga ada brand makanan Rooster di Australia juga menggunakan mobil promotionnya itu Hot Wheel, tapi diecastnya bukan dari Hot Wheel. Nah lucu tuh, ada videonya di ini, saya tautin. Oke, kita buka langsung aja. Oke, kita lepas, masih susah ngelepasnya. Oke, kita lepas. Oke. Ini dia mobil yang jadi second place di LMP2 24 Hours of Le Mans. Ya untuk sekarang akhirnya bagus ya menurut gua ya, tipe ke Sparky rata-rata kayak gini. Nah ini dia pembalapnya, Shane Gelael, Vendome, dan Tom's Fish. Oreca 07 Gibson nomor 28, tim Zota second LMP2 class di 24 Hours Le Mans 2021. Oke, kita langsung lihat aja langsung diecastnya ya, sama aja, bukanya seperti ini, lock and lock. Oke, untuk diecastnya ya di base-nya ya sama aja, rata, flat, tidak ada ornamen-ornamen apa. Yang pasti jangan tanya bannya tidak muter, secara nggak proper muter ya. Nah, di sini tulisan KFC-nya gede banget sebagai sponsor, BNI juga gede banget, Pertamina Turbo juga gede banget nih, lumayan di sini. Dan di bagian wingnya tertulis banget, gede banget nih, Pertamina.
Jadi memang Pertamina itu lagi gencar-gencar sponsorin apa namanya ya, ajang-ajang balapan dunia. Dan sekarang yang terbaru, informasi terbaru adalah MotoGP ya. Pertamina akan sponsori VR46. Wih, keren banget ya sih. Oke, secara mobil sih ini sama ya, karena dia brandnya dari Oreca 07 juga. Nah di sini terlihat banget di kedua mobil ini ya, bannya terlihat. Kalau dari atas ini bolong nih semua nih. Ini pasti buat aerodinamika ya. Cara brand mobilnya sama, cuma beda livery dan beda tim. Di sini nomor 31, ini nomor 28, beda tim. Yang ini Jota, yang satu lagi WRT, bukan WRC. Oke, secara brand KFC cukup pintar ya buat bikin promo seperti ini menurut saya ya. Karena di Indonesia itu banyak banget pencari cuan mengejar seperti ini. Nah, dengan bayar 70.000, dengan bayar 70.000 nih, kita udah bisa beli diecast harga 108 2 biji. Jadi total pembelian 70.000 tambah 108 kali 2 ya sekitar 321.000 plus pajak. Cukup pintar. Ya, secara diecastnya memang ya seperti ini, merek Spark. Oke, kita lihat secara detail untuk keduanya ya. Kita taruh di wheel table ya. Ini kita lihat di wheel table detailnya seperti apa. Kita lihat dulu. Oke, yang kedua ada sih, kita gabungin bareng aja ya. Ya cukup ini ya, Spark itu cukup detail ya untuk diecastnya ya, cukup detail dan ya. Oke, sekian dulu video kali ini, semoga kalian suka. Jangan lupa subscribe channel ini jika kalian memang belum subscribe. Jangan lupa subscribe, share video ini ke semua sosial media kalian biar makin banyak yang nonton dan makin banyak yang suka sama video ini, semoga, amin, insyaallah. Dan jangan lupa likes jika kalian suka. Keep driving safe and keep collecting diecast. Till next time.